Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5420. Menjadi leluhur mudah diganggu. Di aula utama, kata-kata Jia Luo Mingzu terus bergema, matanya gila, dia mengunci di atas dan Kaisar Besar Si Mei, dan selalu waspada. Kali ini, aku memimpin begitu banyak orang kuat ke sini, hanya untuk mendapatkan kembali semua yang hilang dariku saat itu, dan membalasnya dengan satu anak panah. Kata-kata Jia Luo Mingzu mengejutkan semua orang. Apakah Jia Luo Mingzu benar-benar datang ke aula ini saat itu? Kamu salah paham. Kaisar Si Mei menghela nafas, semua yang saya lakukan adalah untuk memimpin kalian semua keluar dari kesulitan ini. Tetapi pada awalnya kalian tidak saling percaya dan masing-masing memiliki hantu sendiri. Ini adalah pengaturan dari formasi reaksi ini, yang membuat kepompong. Pembatasan diri menyebabkan Kaisar gagal memecahkan pola rahasia, dan kehilangan kesempatan untuk pergi. Petik 2. Kalau tidak, aku khawatir aku sudah pergi dari sini. Suara Kaisar Si Mei sedih, penuh penyesalan. Suara yang mengharukan itu, sangat lembut, dengan lembut masuk ke telinga semua orang. Pada saat ini, mata Wulong Guizu dan yang lainnya menjadi kabur, dan mereka menatap Kaisar Si Mei di atas dengan obsesif, dengan makna yang tak tertahankan di mata mereka. Betapa menyedihkan. Mereka tampaknya telah melihat bahwa saat itu, Kaisar Si Mei ingin mematahkan pembatasan pola rahasia dan membawa semua orang pergi. Tetapi Jia Luo Mingzu dan yang lainnya memiliki hantu di hati mereka, dan mereka mengangkat batu dan menghancurkan kaki mereka sendiri, Si Meida. Tuhan kehilangan kesempatan untuk pergi. Kalau tidak, mereka semua akan berhasil pergi. Namun Kaisar Si Mei yang kini terperangkap sebenarnya hanyalah korban yang tidak bersalah, dan Jia Luo Mingzu adalah pelaku sebenarnya. Wow! Beberapa bahkan tidak bisa menahan tangis. Pada saat ini, ada kesedihan di mata semua orang, dan mereka ingin dengan sembrono bergegas maju untuk membalas ketidakadilan Kaisar Si Mei dan mengeluh untuk wanita yang tidak bersalah ini. Mendengus. Pada saat ini, dengusan dingin bergema seperti guntur, mengguncang aula. Ledakan. Pada saat yang sama aura yang menakutkan menyapu, dan semua orang merasa bahwa esensi tubuh yang tersedot oleh formasi semakin cepat, dan masing-masing dari mereka tiba-tiba terbangun. Banyak orang tersentak dan buru-buru menyeka air mata dari sudut mata mereka. Apa situasinya? Pada saat itu, mereka semua tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, dan tidak ada pikiran sama sekali di benak mereka, mereka hanya ingin berjuang sampai mati untuk membela Kaisar Si Mei. Sungguh kekuatan pesona yang mengerikan. Banyak orang gemetar di dalam hati mereka, apakah ini kekuatan Kaisar Agung? Jika bukan karena mereka terjebak dalam formasi, Kaisar Si Mei mungkin akan membiarkan mereka mati, dan banyak dari mereka akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Senior Si Mei, jangan sia-siakan usahamu. Jia Luo Mingzu mencibir dan mengejek. Dialah yang berteriak keras sebelumnya, mendesak formasi besar di bawah dan membangunkan semua orang. Jia Luo Mingzu berkata dengan jijik. Jika senior berada di masa jayanya saat itu mungkin untuk membingungkan sampah ini, tetapi sekarang orang-orang ini telah jatuh ke dalam perangkap roh 4 elemen leluhur saya. Masing-masing dari mereka tidak dapat menahan diri. Senior Si Mei masih ingin menyihirnya. Kalian, ini sedikit aneh. Terlebih lagi, ketika kamu gagal memecahkan pola rahasia tubuhmu terjebak dan jiwamu rusak parah. Setelah bertahun-tahun, kamu berkerumun di aula ini, dan kamu terus-menerus ditekan oleh kekuatan melahap aula ini. Jiwamu telah meninggal. Sekarang aku takut kamu benar-benar pergi. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk melawan?
Sebaliknya, leluhurlah yang dengan sengaja berpura-pura menemukan area terlarang di Laut Mati, dan memimpin semua orang kuat dari tanah terlantar selama bertahun-tahun untuk kembali ke tempat ini. Dalam satu jatuh sambaran. Bukan hayalan untuk melangkah ke ranah Kaisar Agung. Petik 2. Pada saat itu, leluhur akan menjadi Kaisar Agung, memupuk aula ini dengan jiwa kalian semua, mematahkan batasan, dan kembali ke dunia bawah. Betapa menakjubkannya kekuatan yang dipadatkannya. Pada saat itu, leluhur ini pasti akan melampauimu, bahkan melampaui Kaisar dunia bawah kuno, dan menjadi eksistensi tertinggi di dunia bawah ini. Jadi, senior, tolong jangan melawan. Karena kamu sudah rusak, kenapa kamu tidak tidur di sini selamanya, memenuhi leluhur ini, dan membiarkan leluhur ini melanjutkan hidup muliamu? Jia Luo Mingzu mencibir dan berkata, dia ada di tangannya. Dan kata-katanya yang fasih membuat semua orang berubah warna dan merasa takut dan marah. Ternyata penemuan kawasan terlarang Laut Mati sepenuhnya direncanakan oleh Jia Luo Mingzu, sama sekali bukan kebetulan, namun ia merasa waktunya sudah tepat. Maka ia merilis berita tersebut untuk menarik perhatian semua orang. Sejak awal ini adalah jebakan. Dan penguasa dari semua area terlarang mereka tergoda untuk meninggalkan tempat ini, melemparkan diri mereka ke dalam perangkap satu demi satu dan menjadi ngengat api. Setiap orang yang hadir adalah korban dari rencananya. Terlalu ganas. Semua tuan dari area terlarang yang hadir tidak bisa menahan gemetar di hati mereka, menunjukkan keputusasaan. Dia sudah mengatur begitu lama, saya khawatir dia sudah membuat rencana untuk membunuh mereka. Aneh. Kaisar Simei berpikir, dan dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, seolah-olah angin topan melonjak dari udara tipis, angin dan hujan penuh amarah. Ledakan. Nafas yang mengerikan lahir antara langit dan bumi, menuju ke Galuh. Jangan lupa, subscribe channel Dongeng Donghua. Jia Luo Mingzu menekan dan pergi. Senior Simei, karena leluhur ini telah merencanakan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kamu tidak siap untuk itu? Mengapa kamu menolak dan menyia-nyiakan semua usahamu? Jia Luo Mingzu mencibir. Dan tiba-tiba meremas formula itu. Ledakan. 4 susunan roh gajah di bawah dengan panik menyala, jeritan terdengar, leluhur Lenggui dan orang kuat lainnya yang terperangkap dalam kehampaan dengan rantai berteriak. Dan tubuh mereka langsung musnah. Asal-usul teror yang terkandung dalam tubuh mereka adalah langsung diserap oleh seluruh formasi. Gemuruh. Formasi besar bergemuruh, dan 4 mingbao semi-kaisar yang ditangguhkan di sana dengan cepat meledak menjadi cahaya hitam, berputar di sekitar tubuhnya terus-menerus. Dan aura menakutkan melonjak dari tubuh Jia Luo Mingzu dengan gila terdengar suara. Rantai berderak dan rantai ketiadaan yang menembus tubuh Kaisar Simei terus mengalir. Rantai ini tampaknya telah menembus kehampaan waktu, membentuk serangkaian tanda blokade yang menakutkan, dengan tegas memenjarakan sosok Kaisar Simei dalam kehampaan ini. Dan lampu jimat yang menyilaukan jatuh ke seluruh tubuh Kaisar Simei, membantingnya. Dengan keras di bawah kekuatan formasi yang menakutkan, paksaan mengerikan yang dibentuk oleh pikiran Kaisar Simei langsung ditekan, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Pada saat yang sama, engah-engah. Setelah leluhur Lenggui dan yang lainnya meninggal, rantai hitam itu meledak lagi, seperti kadal yang melahap nyamuk, dan dalam sekejap. Lebih dari selusin penguasa area terlarang di bawah tergulung, menusuk tubuh mereka dan menyerap asal mereka. Dan jiwa. Tuan dari area terlarang ini berjuang dengan menyakitkan, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka melawan, mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu. Orang lain di bawah tampak pucat dan putus asa.
Di sini, mereka seperti ikan di atas talenan, tanpa perlawanan sama sekali. Senior Simei, jangan melawan, jadi bagaimana jika kamu adalah Kaisar Agung, tetapi sekarang jiwamu hancur, hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Jia Luo Mingzu penuh percaya diri, sekarang. Ini aula utama benar-benar hancur. Di bawah kendali leluhur ini, mengapa senior tidak cantik seperti orang dewasa, biarkan leluhur ini memuja dan memurnikan. Dan biarkan kekuatan Anda membuat leluhur ini berhasil menembus kaisar dan meninggalkan tempat ini. Jia Luo Mingzu duduk di aula, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Formasi 4 gajah ini terus memberinya kekuatan dan meningkatkan kultivasinya. Benarkah? Suara Kaisar Simei dingin, tidak semua orang di aula ini terjebak olehmu. Setelah suaranya turun, semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Di mana itu, Qin Chen dan yang lainnya mendengarkan dengan cermat tanpa tindakan apapun. Ya, dan saudara Ming. Secercah harapan tiba-tiba muncul di hati banyak orang. Sebelumnya, Qin Chen mengabaikan pengaturan Jia Luo Mingzu dan tidak pernah mengaktifkan formasi. Oleh karena itu, Qin Chen dan Wangu Mingzu masih keluar dari medan perang dan belum bergabung dengan formasi. Terjebak di dalam formasi. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melawan Jia Luo Mingzu. Di tengah kerumunan, nenek moyang buaya virtual gemetar karena kegembiraan dalam sekejap, dan tidak sabar untuk mengatakan dengan gembira. Tuan Mingzu, cepat selamatkan aku, selamatkan bawahanmu. Senior Simei, maksudmu mereka. Jia Luo Mingzu menatap Qin Chen dan yang lainnya, sudut mulutnya ditarik dengan jijik. Senior benar-benar hidup dan kembali, meskipun orang-orang ini tidak pernah terjebak dalam formasi besar, tetapi di mata leluhur ini, mereka adalah tidak lebih dari semut. Gelombang apa yang bisa mereka timbulkan? Lupakan saja, aku akan menghancurkan mereka terlebih dahulu, sehingga aku tidak akan diganggu ketika aku mengorbankan seniorku nanti. Mata Jia Luo Mingzu tertuju pada Qin Chen, dan dia mencibir, "Kakak Ming, tolong mati dengan patuh." Dia menekan tangannya dengan kosong, seolah-olah memerintah, berdentang, dan segera rantai besi hitam melesat ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Aku tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, tapi berani lancang kepada Tuan Mingzu. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Sebelum rantai itu sampai ke Qin Chen, Wangu Mingzu berteriak dengan marah, mengguncang tubuhnya, dan langsung membunuhnya. Dengan suara mendengung, sabit kematian di tangannya tiba-tiba muncul, dan rune hitam legam mengalir dengan cepat dari bilah hitam legam. Dan langsung mendesak ke ekstrim aura pedang yang menakutkan menyapu seperti lautan luas, mengejutkan langit, dan bilah hitam legam berubah menjadi cahaya, sebagai bilah tajam yang mencapai langit. Dia menebas rantai hitam di depannya dengan liar. Ledakan. Bilah tajam hitam bertabrakan dengan rantai hitam, dan raungan yang menusuk telinga meletus seketika. Dalam dampak tanpa akhir, Wangu Mingzu hanya merasakan kekuatan tak terbatas datang, dan dengan ledakan, seluruh orang itu langsung meledak. Kekosongan tak berujung di belakang dia hancur. Uhuk-uhuk. Wangu Mingzu terbatuk kering dan kehabisan napas, menyaksikan rantai hitam berubah warna tanpa sadar. Sungguh serangan yang mengerikan. Dan ketika dia berubah warna, rantai hitamnya tersentak dan dia membunuh lagi. Menabrak. Rantai itu bergetar, seperti tombak besar, menusuk langsung ke miriat bon neter leluhur. Sial, apakah menurutmu leluhur ini mudah diganggu? Wangu Mingzu marah, dan sosoknya pecah lagi. Volume ledakan ringan. Bum bum bum. Di tengah raungan yang mencengangkan, Wangu Mingzu dan rantai hitam itu langsung menabrak bola. Bab 5421. Melawan Jia Luo Mingzu.
Dalam sekejap, Wangu Mingzu dan rantai hitam terus bertarung bersama. Rantai hitam itu sangat fleksibel, dan berisi paksaan yang mencengangkan. Di antara tamparan ada ledakan sonik di kehampaan, sekuat Wangu Mingzu sedang terburu-buru dan jatuh ke dalam kekacauan. Jika dia tidak memiliki harta karun seperti sabit kematian, dia mungkin tidak dapat mengambil terlalu banyak kesempatan di bawah rantai hitam ini. Namun meski begitu, Myriad Bone Nether Ancestor masih bingung, dan terus menghindari tembakan. Benci. Dia marah dan tersipu. Sebagai salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah Kaisar Yuming yang agung, dia bahkan tidak bisa menandingi satu rantai pun, yang benar-benar memalukan. Bagaimana saya bisa berpura-pura agresif di depan Patriark Iblis Darah dan yang lainnya di masa depan? Gulungan. Dengan teriakan kemarahan, cahaya hitam terang mekar di atas kepalanya, dan semua orang bisa samar-samar melihat kristal tengkorak muncul dari kepalanya. Dan kristal tengkorak mekar dengan sinar cahaya berwarna-warni, cocok dengan dewa kematian di tangannya. Titik. Dengan ledakan, nafas sabit kematian melonjak dan itu menebas rantai hitam dengan keras. Dengan ledakan, rantai hitam itu seperti ular yang dipukul 7 inci, dan langsung mundur. Selama formasi, Jia Luo Mingzu mengerutkan kening. Leluhur Myriad Bone Nether ini memang berada di bawah komando Kaisar Nether saat itu, tetapi dia sangat sulit untuk dihadapi. Tengkorak kristal itu seharusnya semacam harta karun, mengandung kekuatan khusus, dan bahkan rantai leluhur tidak dapat dipatahkan. Petik 2. Mata Jia Luo Mingzu suram. Tapi leluhur hantu naga dan yang lainnya dalam formasi sangat gembira ketika mereka melihat Wan Gu Mingzu telah menangkis rantai, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Sejauh ini, tidak ada dari mereka yang bisa menahan penetrasi rantai hitam, dan Wangu Mingzu adalah orang pertama yang memblokir serangan rantai hitam. Yang segera meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tuan Wangu, ayolah. Nenek moyang buaya virtual tidak sabar untuk mengaum. Mendengus. Melihat keterkejutan di wajah Wulong Guizu dan yang lainnya, Jia Luo Mingzu mendengus dingin, dengan seringai mengejek di sudut mulutnya. Dan mata dinginnya langsung tertuju pada Qin Chen yang tidak jauh. Anak itu terlalu berhati-hati sebelumnya, dan dia tidak ingin memimpin formasi, jadi dia tidak bisa menjebaknya. Jika dia berada dalam formasi leluhur ini, bagaimana leluhur Nether tulang segudang bisa melompat? Wajah Jia Luo Mingzu jelek, tetapi tidak ada ketegangan di antara alisnya. Sayangnya, bahkan jika Anda berada di luar formasi, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari penindasan leluhur ini. Pergi. Ketika pikirannya jatuh, Jia Luo Mingzu menggeram, mengangkat tangannya, bum-bum, di bawah tatapan ngeri semua orang, beberapa garis hitam keluar dari pusaran hitam. Menghadap Wangu Mingzu yaitu, dia menamparkan dengan keras. Aku mengandalkannya. Wangu Mingzu terkejut. Hanya satu rantai yang begitu kuat, bagaimana dia bisa memblokirnya ketika beberapa rantai datang sekaligus? Selama krisis, Wangu Mingzu secara tidak sadar memblokir sabit maut di depannya, dan saat berikutnya terdengar ledakan, beberapa rantai itu sudah dihancurkan pada sabit maut seperti kilat. Dan di bawah hantaman keras, sabit maut melonjak. Ada lingkaran hitam yang keras, dan hantaman yang mengerikan melanda. Wangu Mingzu langsung dikirim terbang, dan kehampaan di belakangnya meledak. Mendengus. Dengan dengusan teredam asal tubuh Wangu Mingzu berfluktuasi, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah hitam. Tapi dia dengan keras kepala menahan dan mempertahankan sikapnya sebagai pria yang kuat. Sial, ini masalah. Wangu Mingzu tenang di permukaan, tetapi hatinya sangat cemas. Rantai hitam itu terlalu menakutkan, sekarang dia tidak dalam kondisi prima, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak tahan. Jika ini terus berlanjut, citra Lao Su akan runtuh.
Wangu Mingzu sangat cemas sehingga dia buru-buru melihat ke samping ke arah Qin Chen. Ledakan. Tetapi pada saat ini, rantai hitam itu sama sekali tidak peduli dengan pikiran di benak Wangu Mingzu, dan meledak lagi. Mari kita semua mengambil tindakan untuk menahan rantai hitam ini. Akhirnya, seolah merasakan kegelisahan di hati Wan Gu Mingzu, Qin Chen tampak acuh tak acuh, dan segera memberikan instruksi kepada Sui Vian Guizhu dan yang lainnya di sampingnya. Baik tuanku. Begitu suara Qin Chen jatuh, 3 pembangkit tenaga, Blood Vian Ghost leluhur, Suangui Old Demon, dan Soul Eater Psychic Worm, menginjak tanah rantai hitam yang datang dengan keras. Boom boom boom. Dalam sekejap, ledakan yang mencengangkan bergema di langit dan bumi, dan beberapa orang kuat bergandengan tangan untuk melawan rantai itu bolak-balik. Hahaha, nak, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Wangu Mingzu sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak, tidak lagi panik seperti sebelumnya, tetapi menunjukkan sikap pria yang kuat. Dalam formasi tersebut, Jilong Guizhu dan yang lainnya yang terperangkap tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Diblokir. Mereka semua terangsang di dalam hati mereka, meskipun Wangu Mingzu dan yang lainnya yang bertarung di luar, mereka bahkan lebih gugup daripada bertarung secara langsung. Kalian ikuti leluhur ini, jebak rantai ini, dan jangan biarkan anak itu menjadi sombong. Wangu Mingzu tertawa dan memerintahkan Netherworm pemakan jiwa dan yang lainnya untuk bertarung, bertindak seperti seorang pemimpin. Mendengus. Galo Mingzu. Mata Luo Mingzu berkilat, tampaknya terkejut dengan keefektifan tempur bawahan Qin Chen. Terutama Myriad Bone Nether Ancestor dan Soul Devourer Netherworm, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat puncak yang benar-benar transenden. Dan mereka juga yang terbaik di antara puncak transendental. Belum lagi Wangu Mingzu, setidaknya dia pernah berada di bawah komando Kaisar Nether, meski sedikit berantakan, kultivasi dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Setidaknya pengalaman tempurnya sangat kaya. Dan cacing hantu pemakan jiwa juga berada di bawah komando Raja Cacing Hantu. Ia dipenjara di sini selama bertahun-tahun, dan bahkan mengambil tubuh Kaisar Semu. Ketika rantai hitam dipukul, itu dibuat suara dentang, tanpa takut diserang. Adapun leluhur hantu iblis darah dan setan tua Suangui, meskipun mereka lebih lemah dari leluhur hantu tulang segudang dan cacing psikis pemakan jiwa. Mereka berdua telah mencapai puncak transendensi rangkap 3. Menggabungkan kemampuan alami dan kerja sama mereka, itu tidak mungkin menang untuk sementara waktu. Namun, jika orang-orang ini berpikir bahwa dia hanya memiliki kemampuan ini, mereka akan terlalu meremehkannya. Sudut mulut Jia Luo Mingzu mengeluarkan ejekan, dia meremas formula dengan kedua tangan, dan dengan keras dia melihat beberapa rantai hitam keluar dari pusaran hitam lagi. Menuju Wangu Mingzu dan yang lainnya. Sial, sudah berakhir. Wangu Mingzu tidak bisa menahan kutukan, mengapa rantai hitam ini tidak ada habisnya. Beberapa dari mereka telah mencapai batas dalam melawan rantai ini, sekarang jumlahnya berlipat ganda, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Setidaknya leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangui akan menjadi yang pertama tidak dapat melawan, dan jika ada celah yang muncul pada saat itu, mereka secara alami akan dikalahkan satu persatu. Ledakan. Benar saja, setelah menggandakan jumlahnya, Wangu Mingzu dan yang lainnya segera berbaring, bergemerincing, salah satu rantai memanfaatkan celah antara Wangu Mingzu dan rantai lainnya. Menembak melalui kekosongan, memanfaatkan peluang, dan langsung menembak. Di Penatua Suangui, sihir. Orang ini adalah yang terlemah dan terobosan terbaik. Jia Luo Mingzu mencibir. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam mengoperasikan tanah terbengkalai,
Sekilas dia dapat mengetahui bahwa kekuatan Suangui Laomo adalah yang terlemah di antara sedikit orang, menggunakannya sebagai titik terobosan dapat langsung menghancurkan kelompok pertahanan ini. Tidak baik. Pada saat ini, Suangui Laomo melawan dua rantai lainnya, dan ketika dia sadar kembali, rantai ini sudah muncul di punggungnya, dan diikat dengan kuat. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, tubuhnya meneteskan keringat dingin, dan dia merasa pikirannya kosong. Jika dia ditembus kali ini, maka dia akan benar-benar habis menurut nasib leluhur Leng Gui dan yang lainnya sebelumnya. Begitu rantai menembus tubuh, sumbernya akan ditelan dengan cepat. Dan tidak ada cara untuk memutuskannya. Bebas. Melihat rantai ini hendak menembus tubuhnya. Tiba-tiba, dentang. Terdengar suara benturan emas dan besi, dan dalam kehampaan, bayangan pedang hitam muncul di belakang punggung Suangui Laomo di beberapa titik. Dan langsung membelah rantai hitam itu dan terbang keluar. Bayangan pedang menghilang, dan saat ini sesosok telah muncul di kelompok pertempuran. Dewasa. Tuan-tuan dunia bawah. Suangui, Laomo dan yang lainnya tiba-tiba sangat gembira. Orang yang bergerak adalah Qin Chen yang telah mengamati di sana tetapi tidak pernah bergerak. Begitu Qin Chen muncul di kelompok pertempuran, sosoknya tiba-tiba keluar. Tertawa. Seperti cahaya guntur hitam menembus kehampaan, Qin Chen tiba-tiba muncul di depan banyak rantai hitam pedang misterius berkarat di tangannya bergetar. Dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dalam sekejap, dan mereka semua menebas banyak hitam rantai. Mendengus. Arogansi. Jia Luo Mingzu mendengus dingin, menekan telapak tangannya, dan dengan gemerincing, hampir 10 rantai berputar dan melilit pada saat yang sama, mengelilingi Qin Chen dari semua sudut. Jika Qin Chen, seperti Wangu Mingzu, bertarung melawan rantai hitam dengan menarik dan bekerja sama, Jia Luo Mingzu mungkin masih merasa sedikit merepotkan. Tetapi sekarang Qin Chen langsung menerobos pengepungan rantai hitam, bukankah ini mencari kematian? Pergi. Diiringi dengan teriakannya, hampir 10 rantai itu seperti ular roh yang gesit, memancarkan cahaya hitam yang dingin, meledak pada sudut yang sangat rumit. Dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga mustahil untuk menghindarinya. Tidak baik. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir berubah warna. Qin Chen terlalu ceroboh, dia seharusnya tidak menembus pengepungan sendirian. Namun, menghadapi rantai hitam yang meledak, ekspresi Qin Chen tenang, tetapi dia tidak panik sama sekali. Kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba meresapi tubuhnya. Bidang tatanan spasial. Menabrak. Kekosongan di sekitar Qin Chen menjadi lamban dalam sekejap, dan rantai hitam di seluruh langit berada di kehampaan ini, seolah-olah terjebak di rawa. Dan kecepatannya sedikit berhenti dalam sekejap. Namun dalam konfrontasi antar master, sedikit jeda sudah cukup. Ding ding ding. Serangkaian suara benturan emas dan besi bergema, dan pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit, dan pada saat ini, hampir 10 rantai hitam semuanya diayunkan. Cahaya pedang meledak, seperti lautan luas, dan hampir 10 rantai itu seperti ikan yang tergulung di lautan, membungkusnya ke belakang. Membunuh. Memanfaatkan celah ini, Qin Chen mempertahankan sosoknya, bergegas keluar, dan menerobos formasi tempat Jia Luo Mingzu berada. Pergi. Begitu dia mengangkat tangannya, ratusan bendera formasi muncul di tangan Qin Chen, dan mereka semua terbang bersama. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana.
Semoga bisa terhibur dan terima kasih.